Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kekaisaran Ottoman memiliki kekuasaan meliputi Eropa, wilayah Balkan, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Lantas, bagaimanakah kondisi pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Masa awal Kesultanan Turki Utsmaniyah. Awalnya bangsa Turki mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir di masa Giyatsuddin Abu Syuja Muhammad. Sebelum kejatuhan Seljuk, sekelompok orang dipimpin Sulaiman bermigrasi menghindari serangan Mongol. Kepemimpinan Sulaiman dilanjutkan putranya Ertugrul yang mendapat sebidang tanah di barat Anatolia dari Seljuk. Era Ertugrul dilanjutkan Osman Gazi yang memperluas wilayah kekuasaan hingga wilayah Bizantium. Di era Osman Gazi inilah Kesultanan Utsmaniyah resmi berdiri pada 1299. Awalnya hanya sebuah beylik kecil di barat Laut Asia Kecil, tepat di selatan ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Pada tahun 1326, Kesultanan Utsmaniyah merebut kota Bursa di dekatnya, memutus Asia Kecil dari kendali pusat Bizantium. Kesultanan Ottoman pertama kali menyeberang ke Eropa pada tahun 1352, mendirikan pemukiman permanen di Kastil Cimpe di Dardanella pada tahun 1354 dan memindahkan ibu kotanya ke Edirne pada tahun 1369. Pada saat yang sama, banyak negara Turki kecil di Asia Kecil diasimilasi ke dalam Kesultanan Ottoman yang sedang berkembang melalui penaklukan atau deklarasi kesetiaan. Perkembangan Kesultanan Turki Utsmaniyah. Ketika Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, sekarang bernama Istanbul, pada tahun 1453, mengubahnya menjadi ibu kota Ottoman yang baru. Kaisar Konstantinus XI, penguasa Bizantium, meninggal pada hari penaklukan Konstantinopel saat perang bersama prajurit yang tersisa dalam pertempuran. Mehmed II dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 8 bahasa saat berumur 21 tahun. Pembebasan wilayah semakin meluas pada generasi selanjutnya, lintas dari Eropa, Timur Tengah, hingga ke Afrika. Masa kejayaan Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Ottoman tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar dan kuat. Kekuasaannya meliputi Eropa, wilayah Balkan, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Pada pertengahan abad ke-16, wilayah Ottoman meningkat secara eksponensial di bawah Sultan Selim I yang mengambil alih kekhalifahan yang masih di bawah Kesultanan Mamluk pada tahun 1517 ketika Ottoman berbelok ke timur dan menaklukkan Arabia Barat, Mesir, Mesopotamia, dan Levan, dan wilayah lainnya. Kemudian Sultan Selim I menjadi khalifah pertama dari luar bangsa Arab. Dalam beberapa dekade berikutnya, sebagian besar pantai Afrika Utara, kecuali Maroko, juga menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Ottoman. Kekaisaran ini mencapai puncaknya di bawah pemerintah Sulaiman yang agung pada abad ke-16, ketika membentang dari Teluk Persia di timur hingga Aljazair di barat, dan dari Yaman di selatan hingga Hungaria dan sebagian Ukraina di utara. Masa pemerintahan Sulaiman merupakan puncak periode klasik Utsmaniyah, di mana kebudayaan, seni, dan pengaruh politik Utsmaniyah berkembang. Kekaisaran ini mencapai wilayah terluasnya pada tahun 1683, menjelang pertempuran Wina. Masa kemunduran Turki Utsmaniyah. Sejak tahun 1699 dan seterusnya, Kesultanan Utsmaniyah mulai kehilangan wilayahnya selama 2 abad berikutnya karena
stagnasi internal. Perang pertahanan yang memakan banyak biaya, kolonialisme Eropa, dan pemberontakan nasionalis di kalangan multietnis. Bagaimanapun, kebutuhan untuk melakukan modernisasi sudah jelas bagi para pemimpin kekaisaran pada awal abad ke-19. Dan banyak reformasi administratif dilaksanakan dalam upaya untuk mencegah kemunduran kekaisaran. Dengan berbagai tingkat keberhasilan, melemahnya Kesultanan Utsmaniyah secara bertahap memunculkan masalah timur pada pertengahan abad ke-19. Kekaisaran ini berakhir setelah kekalahannya dalam Perang Dunia I, ketika sisa wilayahnya dipecah oleh sekutu. Kesultanan ini secara resmi dihapuskan oleh pemerintah Majelis Agung Nasional Turki di Ankara pada tanggal 1 November 1922 setelah Perang Kemerdekaan Turki. Selama lebih dari 600 tahun keberadaannya, Kesultanan Utsmaniyah telah meninggalkan warisan mendalam di Timur Tengah dan Eropa Tenggara, seperti terlihat pada adat istiadat, budaya, dan masakan berbagai negara yang pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Berikut ini para sultan yang pernah berkuasa di Turki Ottoman. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silakan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.